Aku mencintai orang-orang soleh, meski aku bukan termasuk golongan orang soleh. Aku hanya berharap mendapat syafaat atau keberkahan dari mereka. Jangan terlalu lama menangisi apa yang telah terjadi. Hal yang kita tangisi saat ini, mungkin hal yang akan kita syukuri suatu saat nanti. Kemuliaan manusia bukanlah dilihat dari apa yang dimilikinya di dunia, tapi apa yang sudah dipersiapkannya untuk bekal di akhirat kelak. Tempat istirahat untuk hati bukanlah di atas tempat tidur, bukan dengan menaiki gunung atau lain sebagainya. Ketahuilah bahwasanya tempat hati kita beristirahat adalah di dalam majelis ilmu. Jika kesibukan membuatmu jarang lagi bertukar sapa denganku, semoga lisanmu tidak pernah jeda menyebut namaku dalam doamu. Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berusaha yang terbaik, dan selalu mendoakan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah pergi darimu, akan tetapi kamulah yang pergi darinya dengan segala kelalaianmu. Janganlah engkau menjauhi orang yang menjauhimu. Bila dia menjauhimu, balaslah dengan mendekatinya. Bila dia berbuat buruk kepadamu, maka balaslah dengan berbuat baik kepadanya. Berbuatlah sesukamu, namun ingat, apa yang kau semai sekarang, itulah yang akan kau panen nanti. Masuknya syaitan ke dalam hati seseorang adalah perasaan terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jangan meninggalkan membaca Al-Quran setiap hari, karena Al-Quran dapat membersihkan karat di dalam hati. Janganlah mengumbar atau memunculkan seseorang muslim yang telah terjerumus maksiat, sebab pintu taubat terbuka. Engkau tidak mengetahui ketika Allah akan menerima taubatnya, sedangkan dosa umbaranmu masih tetap. Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Dalam hidup, kamu akan bertemu dua jenis orang: orang yang membangunmu dan orang yang menjatuhkanmu. Namun pada akhirnya, kamu akan berterima kasih pada mereka berdua. Ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil yang kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Pembelajaran tidak didapatkan dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Apa yang kita kira itu sebuah cobaan yang pahit,
seringkali menjadi berkah yang tersamarkan. Kalau mau menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Jika ingin menimba ilmu sedalam-dalamnya, hendaklah menghormati guru, belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Terlebih lagi berterima kasih atas bimbingan guru yang tanpa pamrih. Kenapa aku pilih belajar daripada pacaran? Karena buku beda sama pacar. Dia tidak akan ngambek walaupun cuma di rate doang. Kejarlah mimpimu, walau seberat apapun rintangan yang kau harus lalui. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kamu tidak belajar. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Kalau setiap cerita hidup kita selalu indah, hati ini tidak pernah kenal dekat dengan sabar dan ikhlas. Kalau setiap yang kita inginkan maunya dikabulkan, kita tidak pernah tahu indahnya mendekati Allah bersama jutaan doa dan harapan. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Secapek-capeknya kerja lebih capek nganggur. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Gagal dalam perjuangan belum tentu berarti kemunduran. Tidak ada seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna, tapi setiap orang diberikan banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif, dan lakukan yang terbaik. Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa. Kantor bisa di mana saja, sebab kerja tak melulu di belakang meja. Penghargaan yang paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Orang-orang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ambillah resiko. Kalau menang, kamu akan senang. Kalau kamu kalah, kamu akan jadi orang bijak.
Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kau kan kerja, kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, tidak berani kerja. Semua orang bekerja itu adalah mulia. Yang tidak bekerja tidak punya kemuliaan. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Hidup seperti sebuah piano, berwarna putih dan hitam. Jika Tuhan memainkannya, maka akan menjadi melodi indah. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.